Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battle Rock The Heaven Season 5 episode 81 saat Xiaoyan berhasil mengalahkan tubuh palsu Yingsan. Setelah itu Xiaoyan bersama yang lainnya kembali ke Akademi Jianan. Sesampainya di Akademi Jianan, Jian mengajak Xiao Yigian berjalan-jalan dan Xiaoyan kembali ke Panman. 我也该回盘门看看了。一晃就2年了，好像一切都没变。快！ Di sana dia dikejutkan oleh seorang wanita yang bisa membuat pil tingkat 4 meski masih muda. Wanita itu bernama Ye Xinlan. Semua anggota Panman berkumpul di sana untuk melihat bagaimana Xinlan membuat pil tingkat 4. 新来学习的炼药术可是越来越精湛了。 Setelah melihat semuanya, Xiaoyan berkata bahwa itu lumayan bagus, tapi sayang ada yang kurang. Mendengar itu, Xinlan tersinggung dan mempertanyakan apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa jika apinya lebih tepat dan waktu pembentukan pil lebih lama, kualitas pil energi langit akan lebih bagus. 只是可惜了，运丹的时间再长一点，这枚天气再说可惜。 若是火候再精准些，丹的品质会更好。潘门里可没人见过你。喂，你谁呀你？不要装的好像很懂的样子。是哪个势力派你来的？自助。 Mendengar itu, anggota Panman yang lain tidak terima dan mereka mempertanyakan siapa Xiaoyan yang berani masuk ke dalam markas Panman. Xiaoyan berkata bahwa dia datang untuk mencari Hujia dan Wu Hao. Mendengar itu, Xinlan berkata bahwa dua tetua Panman tidak bisa ditemui oleh orang luar dengan sesuka hati. 自助是盘门总部，只有盘门成员能进。你是隶属于哪个系的？我看你会穿着盘门制服，这可不符合规矩。找人？像你这样胡撞瞎闯，可不是什么好事。外人若是要进盘门寻人，须得有人引路。你要找谁？啊，胡家和吴浩在吗？我找他们。 Tapi tiba-tiba Xiaoyan diserang oleh Hujia dan Wu Hao, dan tentu saja Xiaoyan bisa menghindari serangan mereka dengan mudah. Hujia kemudian menyambut Xiaoyan setelah 2 tahun pergi. Tentu saja semua anggota Panman terkejut karena orang yang mereka bentak tadi adalah ketua mereka sendiri. 怎么回事？那人果然有问题。哼，萧炎，你也走这出前门，冲向我们盘门的门主。这是2年，这才总掌柜，让你走吧。他是那位咱们学院的英雄。萧炎， Wu Hao dan Hujia kemudian bersama-sama menyerang Xiaoyan untuk menguji kekuatan mereka, tapi semua serangan mereka bisa dihindari oleh Xiaoyan dengan kecepatan petirnya. Jurus andalan mereka berdua pun bisa dihindari oleh Xiaoyan dengan kecepatan petirnya. Tentu saja itu membuat semua anggota Panman kagum pada ketua mereka. 这速度也太快了！ Dengan kerjasama Hujia dan Wu Hao, mereka akhirnya berhasil mengikat Xiaoyan dan menyerang bersama-sama. Tapi dengan cepat Xiaoyan menangkap cambuk Hujia dan melempar Hujia ke arah Wu Hao, sehingga mereka berdua bertabrakan. Xiaoyan akhirnya berhasil menang. Setelah itu Xinlan meminta maaf kepada Xiaoyan karena tidak mengenalinya. Wu Hao kemudian menjelaskan bahwa saat ini Panman telah menduduki sebagian besar kekuatan di halaman dalam. Xiaoyan berkata bahwa dia tidak akan tinggal lama. Setelah urusannya selesai, dia akan pergi untuk mencari api surgawi. 哎，对了，你这次会在等这里的事情完结后，我们大院停留多久啊？不会太久。和你们叙完旧，我该去找打算去大陆寻找异火。异火，打扰了。 Dengar itu Xinlan terkejut dan dia teringat akan sesuatu. Setelah itu, Xiaoyan pergi bertemu Suqian dan menceritakan masalahnya. Suqian memeriksa Xiaoyan dan mengetahui bahwa Xiaoyan telah diracun. 你中毒了，邪必炎耗费毕生功力，江某怎么不早点说？斗尊强者出手才能化解，毛毒般打入我体内，眼下只有斗。学院内只有 Xiaoyan berkata bahwa si Bian mengarahkan semua kekuatannya untuk memasukkan jejak racun iblis ke dalam tubuh Xiaoyan. Hanya Master Daozun yang bisa menghilangkan jejak racun iblis itu. Suqian berkata bahwa hanya dekan akademi yang telah mencapai Daozun, tapi dia suka bepergian keliling dunia. Suqian menjelaskan bahwa hanya tetua Qian dan Bai yang bisa membantu Xiaoyan, tapi mereka jarang sekali muncul. 还真担心他遭遇不测了。
是他定时传些消息回来，我内院也就千百二老可以帮。 Xiaoyan berkata bahwa jika tidak ada bantuan dari Master Daozun, maka hanya ada satu cara lagi, yaitu mencari satu api surgawi lagi. Dari kejauhan, Xinlan mendengar percakapan mereka dan Suqian meminta dia untuk mendekat. Xinlan berkata bahwa dia tidak sengaja lewat. Suqian berkata bahwa dia mengenal Xinlan, dia adalah cucu dari teman lama Suqian dari Daratan Tengah. Xinlan berkata bahwa dia mendengar bahwa Xiaoyan sedang mencari api surgawi dan dia mengetahui petunjuk tentang keberadaan api surgawi. Mendengar itu tentu saja Xiaoyan tertarik pada Xinlan dan berkata bahwa api surgawi ini berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. 我知道异火的线索，你有异火线索？和我家族正面临着的一个逆境有关。新兰，快请告诉我，不过这异火，不要把你们家族的事情掺和进来。只要我能办到，定会鼎力相助。你先说说到底是什么事情？我需要你帮助我的家族保住丹塔。 Xiaoyan meminta Xinlan untuk menceritakannya. Jika dia sanggup, maka dia pasti akan membantu. Xinlan berkata bahwa dia membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk mempertahankan posisi tetua Pagoda Pil. Tapi menurut Suqian tidak mudah untuk masuk ke Pagoda Pil karena membutuhkan kemampuan alkemis tingkat 7. 我能办到，定会鼎力相助。新兰，不要胡闹，想让我需要你帮助我的家族保住丹塔长老席。萧炎进入丹塔谈何容易？要进入那里，知道萧大哥现在还不能炼制7品丹药，至少要有7品炼药师的实力。我知道他是我遇到的人当中最有天赋的。 Dan berkata bahwa Pagoda Pil adalah tempat berkumpulnya alkemis hebat di seluruh dunia. Mungkin akan sulit untuknya mencapai terobosan. Tapi Xiaoyan berjanji akan mencoba membantu Xinlan. Mendengar itu, Xinlan merasa senang dan dia memberitahu bahwa api surgawi ada di dalam Pagoda Pil. Itu adalah 3000 bara api. Api surgawi tingkat 9, api yang bisa membuat orang pulih dengan cepat dan dijuluki api abadi. 这种异火还能让人迅速痊愈。天降萤火，千里之地如沙漠，被称之为不死体。 Xinlan menjelaskan bahwa api itu sulit ditaklukkan sehingga Pagoda Pil mencari orang yang bisa menaklukkan api itu. 2 tahun lagi, Pagoda Pil akan mengadakan konferensi Pil besar di alam Pil. Suqian berkata bahwa konferensi Pil adalah peristiwa langka di benua Daoqi. Dan guru dari Xiaoyan, Yao Lao, pernah memenangkan sekali kejuaraan itu. 丹塔的丹会可是斗气大陆也曾获得过一次丹会冠军，从此难得一遇的盛世。药老先生名满天下。没想到老师除了丰厚的奖励，丹塔还会也参加过这丹会。只要在丹会中进入前10，也有一次收复3000焰火的机会。 Xinlan berkata bahwa jika Xiaoyan bisa masuk ke 10 besar dalam konferensi Pil, maka dia akan mendapat hadiah besar dan mendapat kesempatan untuk menaklukkan 3000 bara api. Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk membantu Xinlan dan mendapatkan api ketiga. Setelah itu, Xiaoyan pergi ke tempat sepi untuk memeriksa tulang monster yang dia dapatkan. Setelah memeriksa tulang itu, Xiaoyan tidak menemukan inti monster, tapi setelah melihat sayap monster itu, Xiaoyan merasa itu sudah cukup. Xiaoyan mulai memurnikan tulang itu dengan api surgawinya, dan aroma tulang itu menarik Xian untuk datang ke sana. Tulang itu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat kuat, sehingga Xiaoyan menjaga jarak sambil terus membakar tulang itu. Tulang yang sangat tajam muncul di sana dan ketika Xiaoyan mengeluarkan sarung tangannya, semua tulang itu menyatu dan membentuk sarung tangan yang sempurna. Tiba-tiba Jian mengambil sarung tangan itu dan menggunakannya. Jian berkata bahwa mulai hari ini sarung tangan ini adalah milikku. Jian menjelaskan bahwa tulang itu membuatnya tidak enak badan, maka sarung tangan itu sebagai kompensasi untuknya. 这拳套以后就是会真的要这件东西吗？要不你拿起了武器了，你不会来打一架试试。算了。 Jian kemudian pergi dari sana dan Xiaoyan mulai memurnikan tulang monster untuk mengambil sayapnya. Tiba-tiba kesadaran monster itu muncul dan membawa Xiaoyan masuk ke dalamnya. Monster bersayap muncul di hadapan Xiaoyan dan mulai menyerang Xiaoyan. Xiaoyan mencoba bertahan, tapi pertahanannya hampir hancur dan dengan cepat Xiaoyan mengakhiri pertempuran itu. Monster itu hancur dan dia berkata bahwa klan Phoenix Iblis Langit akan membalas dendam.
花灵体。 Xiaoyan mulai menyerap kesadaran itu dan memperkuat jiwanya. Setelah itu Xiaoyan akhirnya mendapatkan sayap ponik iblis langit, dan dengan darahnya dia membuat sayap itu menjadi miliknya. Sayap itu masuk ke punggung Xiaoyan dan memaksa keluar sayap ungu. Xiaoyan mencoba kekuatan sayap itu dan berkata bahwa dengan sayap tulang ditambah sayap 9 elemen, meski menghadapi musuh yang kuat dia masih bisa kabur. Di tempat lain, Han Peng menemui Pak Tua Iblis Dimo dan memberitahu bahwa Pang Yan telah mati. Mendengar itu Dimo marah dan bersiap untuk menyerang Akademi Jianan. 方言他们地魔前辈，胆大妄为，杀我魔眼古籍杀了，何人如此苍老？